Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mazmi Edfal Hafiz, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Lampung dengan NPM 315 Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta dari kelas Kapita Selekta C. Topik penelitian yang saya angkat berjudul Perancangan Sistem Chatbot Pendamping Empati berbasis RAG LLM untuk pencegahan stunting menggunakan pedoman gizi Kemenkes RI. Baik. Untuk latar belakang penelitian sendiri, penelitian ini tidak hanya berangkat dari tugas akademis, tetapi didasari oleh kebutuhan mendesak dan inovasi teknologi dalam upaya nasional pencegahan stunting. Seperti yang kita ketahui, stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Pada kondisi saat ini, mari kita lihat data terbaru tahun 2024 hingga 2025. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024, eh, prevalensi stunting nasional tercatat turun menjadi 19,8%. Yang ini, meskipun ini kabar baik, angka tersebut masih di atas target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM 2024 yang memasukkan angka di bawah 14%. Jadi ini rencananya. Masalah ini bukan hanya soal fisik anak yang pendek, tetapi berdampak sistematik. Kerugian ekonomi Indonesia negara diperkirakan mencapai 2 hingga 3% dari produk domestik bruto atau PDB setiap tahunnya akibat rendahnya produktivitas SDM di masa depan. Periode paling kritis untuk intervensi ini adalah pada usia 6 hingga 23 bulan, yaitu saat anak mulai beralih dari ASI eksklusif ke makanan pendamping ASI atau MPASI. Lantas, mengapa angka tersebut masih sulit ditekan? Berdasarkan analisis akan masalah terletak pada kesalahan praktik pemberian makan di masyarakat. Yang pertama, defisit protein hewani. Banyak orang tua yang jarang memberikan telur, ikan, atau daging karena alasan ekonomi atau mitos kesehatan yang salah. Padahal, riset membuktikan bahwa protein hewani adalah kunci pertumbuhan tulang. Yang kedua, kesalahan struktur, kesalahan tekstur. Sering ditemukan pemberian bubur sehari yang terlalu cair pada anak di atas 9 bulan. Hal ini menyebabkan anak malas mengunyah atau gerakan tutup mulut atau GTM. Yang ketiga, itu keterbatasan keterbatasan edukasi. Jumlah kader posyandu itu terbatas dan literasi membaca buku KIA di kalangan ibu-ibu itu masih perlu ditingkatkan. Untuk solusinya sendiri, sebagai solusi atas permasalahan edukasi tersebut, saya merancang sebuah chatbot cerdas berbasis RAG atau Retrieval Augmented Generation. Berbeda dengan AI biasa, sistem ini bekerja dengan sistem komponen utama yang saling mengunci. Yang pertama itu ada knowledge base. Saya hanya menggunakan dokumen PDF resmi Kemenkes seperti buku KIA dan buku resep sebagai ground truth and atau sumber kebenaran mutlak. Yang kedua itu retrieval atau pencarian. Sistem diprogram untuk mencari kata spesifik di dalam dokumen tersebut terlebih dahulu sebelum merespon pengguna. Yang ketiga itu ada LLM. LLM generatif. AI hanya berfungsi sebagai penyusun kalimat agar jawaban terdengar ramah dan mudah dipahami. Namun isinya tetap terkontrol secara medis. Jadi itulah tiga komponen utama dari RAG atau chatbot yang saya rancang. Masuk ke metodologi, untuk metodologi pengembangan, penelitian ini menggunakan metode waterfall yang sistematis, yang dimulai dari tahap requirement analysis dengan membedah dokumen Kemenkes, dilanjutkan dengan sistem desain untuk merancang arsitektur vektor database, kemudian tahap implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Framework itu bisa pakai LangChain dan antarmuka Streamlit. Dan terakhir, tahap testing untuk menguji validitas jawaban medis dibandingkan dengan jawaban AI konversial.
untuk arsitektur sistem dari sistem itu sendiri secara teknis, arsitektur sistem ini bekerja melalui alur data yang spesifik. Pertama adalah proses ingestion, yang dimana dokumen PDF Kemenkes diproses dengan teknik chunking atau pemotongan teks dan disimpan ke dalam vektor database menggunakan eh, Chroma DB. Lalu, saat pengguna mengajukan pertanyaan, terjadi proses retrieval, yang dimana sistem mencocokkan query pengguna dengan database untuk mengambil paragraf yang paling relevan. Terakhir adalah generation, yang dimana large language model atau LLM menerima input berupa konteks dokumen ditambah pertanyaan user untuk memproduksi satu jawaban final yang akurat. Lalu ini adalah antarmuka, contoh antarmuka dari chatbot yang sedang dirancang. Ini adalah hasil implementasi antarmuka yang dirancang dengan ramah pengguna atau user friendly. Aplikasi ini memiliki dua fitur unggual, yaitu chatbot konsultasi 24 jam, yang dimana pengguna bisa bertanya hal teknis seperti tekstur bubur 9 bulan atau resep ikan lele. Poin kuncinya, lihat bagian bawah jawaban. Sistem selalu menyertakan sumber rujukan halaman dari buku Kemenkes untuk transparansi. Jadi bisa dilihat di sini adalah contoh dari ini adalah contoh dari halaman antarmuka yang akan dibuat nanti yang sedang dirancang. Ini adalah seperti halnya chat-chat pada umumnya, ini masih user friendly dan sangat familiar lah untuk ibu-ibu modern zaman sekarang. Bisa dilihat bahwa pada saat pengguna itu mengetikkan perintah, maka chatbot itu akan mencari dari sumber PDF Kemenkes. Jadi AI ini tidak berhalusinasi, melainkan menggunakan sumber yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu sumber dari Kemenkes Republik Indonesia. Di sini juga selain ada kesimpulan atau jawaban, disertakan juga dokumen sumber sehingga dia tidak berhayal atau tidak ngambang jawabannya. Sehingga jawabannya sudah pasti akurat sesuai dengan eh, regulasi yang ada. Lalu fitur yang kedua itu adalah kalkulator stunting. Fitur ini mendeteksi status gizi anak, normal atau pendek, secara otomatis berdasarkan standar Z-score WHO. Cukup dengan memasukkan berat dan tinggi badan. Jadi, dengan kalkulator ini kita bisa melihat dari segi umur, jenis kelamin, berat badan, dan juga tinggi badan. Apa status gizinya nih? Dari fitur ini. Dan juga ini tampilan sangat user friendly, sangat ramah, dan sudah pasti tidak akan membuat bingung untuk ibu-ibu modern. Lalu ini adalah evaluasi perbandingan. Evaluasi sistem menunjukkan perbedaan kualitas yang signifikan. Kami menguji dengan pertanyaan, berikan resep empasi untuk anak kurus. ChatGPT biasa cenderung menyarankan bahan seperti salmon, alpukat, dan olive oil. Ini benar secara gizi, namun mahal dan bias untuk budaya barat karena memang dia kalau ChatGPT biasa itu ngambil data dari database yang sangat banyak dan juga standar internasional, terkadang juga datanya itu dummy. Maka dari itu, chatbot RAG kami menyarankan hal-hal yang lebih masuk akal untuk ibu-ibu Indonesia, yaitu seperti ikan lele, telur ayam, dan santan. Ini adalah bahan pangan lokal yang murah, mudah didapat, dan sesuai anjuran buku resep Kemenkes. Jadi dia sudah ada panutannya dari Kemenkes. Selain itu, chatbot RAG juga lebih aman karena menolak pertanyaan berbahaya seperti pemberian makan dini pada bayi di bawah 6 bulan. Lalu yang adalah metrik kuantitatif. Secara kuantitatif, pengujian menggunakan framework evaluasi Ragas menghasilkan skor factfulness sebesar 0,88 dari 1,0. Angka ini mengindikasikan bahwa 88% jawaban sistem murni diambil dari dokumen rujukan tanpa dikurangi atau dilebihkan. Ini membuktikan bahwa sistem berhasil meminimalkan resiko halusinasi AI yang sering terjadi, yang sering menjadi masalah dalam teknologi kesehatan. Lalu di sini dapat sebuah konsep itu teknologi AI bukan sekedar membuat menjadi pintar,
AI menjadi pintar, tetapi menjadikannya jujur dan aman untuk kesehatan anak Indonesia. Kesimpulannya adalah, penelitian ini membuktikan bahwa teknologi RAG bukan sekedar membuat AI itu menjadi pintar gitu loh. Jadi tetapi menjadikannya jujur, aman, dan juga patuh pada protokol dan juga regulasi yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sistem ini memastikan setiap saran gizi yang diterima masyarakat adalah valid demi menyelamatkan masa depan anak Indonesia dari ancaman stunting. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat terbuka untuk saran dan masukan selanjutnya demi pengembangan sistem ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.